sedang banyak kegiatan hari ini ya. Kita mulai untuk kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar? Ya, jadi kalau saya nanti keluar-keluar masuk di apa ya, saya akan coba segera masuk lagi karena memang hari ini memang di kampus sedang banyak kegiatan, banyak yang memerlukan WiFi ya. Jadi agak sedikit bermasalah ini. Mulai dari kemarin nih, kegiatan kita agak banyak kebetulan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita mencoba melanjutkan ya kegiatan refleksi kita, ya terutama kita akan membicarakan bagaimana laporan di bulan kedua untuk segera saudara kirim ke saya untuk saya baca, kemudian saya revisi. Selanjutnya nanti baru saudara upload di laman MBKM ya, sesuai dengan akun masing-masing. Mungkin sebelum kita membahas tentang laporan bulanan ini, ya saya ingin juga mengingatkan bahwasanya di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membicarakan juga Ola ya waktu itu hadir di SD Negeri 21 bagaimana artikel yang mungkin bisa kita submit di jurnal Cinta 2 ya target kita. Di jurnal Cinta 2 itu kita akan melihat bagaimana pengaruh rencana aksi kolaborasi yang kita sudah sepakati dengan kepala sekolah dan juga guru pamong. Nanti kita akan lihat seberapa besar efeknya atau efektifnya ya RAK itu untuk meningkatkan uh, asesmen kelas yang akan kita lakukan di post-test nanti. Jadi kalau di pre-test kan kita sudah selesaikan dan kita sudah mendapatkan nilai asesmen masing-masing anak yang ada di baik itu di SD Negeri 21 maupun di SD 01 Baringin 6. Tentu sekarang kita ingin melihat bagaimana post-testnya ya. Post-testnya nanti mungkin barangkali akan kita lakukan di bulan ketiga atau bulan keempat ya. Maka di bulan ketiga dan bulan keempat itu efeknya itu akan terlihat apabila RAK yang telah kita rancang bersama kemarin itu berhasil atau tidak. Berhasil atau tidaknya itu tentu ditentukan dari nilai asesmen kelas yang didapatkan oleh siswa kita nanti setelah diadakan post-test KM ya. Jadi nanti berdasarkan itu nanti kita akan analisis datanya dan saya harapkan kemarin saya sudah sampaikan ke Ola. Wah, metra tadi terlempar ya. Oke, ini 21 kapal aja semua ini ya. Jadi nanti nilainya itu akan kita lihat apakah ada pengaruhnya ya RAK yang kita lakukan atau rancangan aksi kolaborasi yang kita lakukan itu terefek nggak terhadap peningkatan nilai post-test AKM nanti. Nah, jadi karena ini yang hanya di SD Negeri 21 Kapau, saya ingin sampaikan di SD Negeri 21 Kapau itu semua item-item pertanyaan yang ada di dalam AKM nanti mohon di screenshot ya. Jadi pertanyaan pertamanya tentang apa ya, 20 pertanyaan tentang literasi nanti tolong saudara arsipkan dan masing-masing pertanyaan itu nanti akan kita analisis ya berdasarkan analisis yang kita lakukan kalau karena kita akan melihat pengaruh ya atau efektivitas berarti kita akan melakukan analisis atau uji T nanti. Jadi di uji T itu nanti terlihat berpengaruh atau tidak berpengaruhnya itu akan kita lihat per soal ya yang diberikan kepada siswa baik itu dalam bidang literasi, numerasi maupun nanti di bidang lainnya termasuk nanti di adaptasi teknologi ya. Jadi saya ingatkan ke Aula Gina ya, Gina hadir. Mungkin barangkali coba di on kan kameranya. Kita ini kan pertemuan pertama kita ketemu lagi ya setelah puasa. Coba di on kan. Saya ingin lihat posisinya di mana ya, sekalian pemantauan ini ya. Oke. Ya ini baru guru ini ya. Kalau tadi hitam aja. Anggi, coba di on kan kameranya Anggi. Oh ya, ya Gina ternyata memang di posko ya. Olah di posko juga nih.
Oh, sama ya. Anggi di mana, Anggi? Ya, jadi ya, oke. Jadi tolong dicatat ya, Gina, Ola. Nanti kita akan analisis bersama. Tolong di screenshot ya masing-masing item pertanyaan atau soal dalam post test nanti, karena di pretest mungkin barangkali kita tidak sempat untuk melakukan screenshot kemarin ya. Jadi tolong di screenshot nomor 1 pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kemudian nomor 2 pertanyaannya apa, jawabannya apa. Tolong itu nanti di screenshot dan kita jadikan sebagai instrumen penelitian kita nanti. Jadi kita akan ketik lagi pertanyaan itu dan kita jadikan itu sebagai instrumen penelitian yang akan kita bahas nanti ketika kita melakukan efektivitas ya, melakukan uji T. Jadi masing-masing pertanyaan itu nanti akan kita analisis. Oke ya, ini Habib. Habib, bisa dengarkan suara saya, Habib? Habib? Oke ya. Nah, itu pembahasan pertama kita ya. Nanti karena ini saya rekam, nanti saya akan bisa juga berikan nanti ke bagian 6 ya. Tapi yang jelas step-step pekerjaan kita itu harus dilakukan. Kemudian saya ingatkan juga RAK yang sudah kita sepakati dengan kepala sekolah itu wajib dilaksanakan. Ya. Kemarin kita sebenarnya juga sudah melakukan literasi saat pesantren Ramadan. Ya. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melihat perkembangan siswa itu dalam bidang literasi maupun di numerasi. Kalau numerasi mungkin agak sedikit kecil ya, tetapi di literasi itu bisa dijadikan sandaran atau bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan pemrograman yang telah dilakukan di dalam kampus mengajar angkatan ke-7 ini. Ya, jadi itu yang bagian yang penting di dalam artikel yang akan kita coba buat ya, tentunya nanti finalnya setelah di bulan ketiga atau bulan keempat saudara melakukan KM ini ya. Nah, itu yang terpenting. Kemudian saudara yang juga perlu saya ingatkan, kita sudah ada deadline ini untuk laporan bulanan kedua. Gina untuk laporan bulan kedua sudah dibikin. Udah sedikit Pak. Bisa kita targetkan hari ini kan Jumat ini, Sabtu paling lama udah clear ke saya. Nanti tentu akan saya revisi, kalau seandainya ada perbaikan nanti tentu akan saya kembalikan. Kalau seandainya oke, baru kita submit di laman MBKM-nya ya. Jadi targetnya Sabtu ini ya. Sekarang sudah tanggal 19 ya. Berarti tanggal 20 kita udah final. Saya berharap nanti 20 malam itu saya sudah menyetujui ya. Nah, kalau seandainya ini berjalan dengan baik, ini sesuai harapan, insya Allah nanti kita tidak akan terkendala di dalam laporan yang dibatasi sampai dengan tanggal 21 April ini ya. Sepakat Habib? Ya, Habib kayaknya sedang ada kegiatan ini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita sepakati ya, nggak apa-apa, kita ambil saja keputusan bahwasanya laporan terakhir ke sayanya besok ya. Kemudian saya akan revisi, saya akan lihat ya, kemudian kalau seandainya sudah oke, saya akan kembalikan ya. Kalau seandainya ada revisi dari saya, nanti silakan diperbaiki. Biasanya itu langsung saya perbaiki itu ya, kalau seandainya revisinya minor ya. Tapi kalau mayor tentu saya harus kembalikan ke saudara. Yang terpenting ya, yang saudara harus ingat, di laporan bulan kedua itu ya, durasi jam yang kita lakukan itu harus mirip dengan bulan pertama, jangan kurang ya. Kalau saya takutnya kalau kurang itu nanti mempengaruhi kepada honor saudara di KM 7 ya, jangan sampai kurang. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang bermakna di pesantren Ramadan kemarin tolong dimasukkan ya. Kemudian setiap konsultasi yang saudara lakukan dengan guru pamong ya, seperti di Kapau itu kan intensif itu ya, tolong dijadikan itu sebagai program ya. Misalnya mendiskusikan tentang pelaksanaan pesantren Ramadan ya, kegiatan-kegiatannya apa, kemudian bentuk kegiatannya seperti apa, siapa yang menjadi panitianya. Nah, itu bisa saudara masukkan sebagai pelaporan bulan kedua ya.
Jadi kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan itu kita jadikan juga aplikasi dari program literasi kita, ya. Kalau numerasi kan sedikit itu. Jadi intenskan di dalam program literasi. Jadi apa artinya apa? Laporan yang ada di bulan pertama itu itemnya itu tidak jauh berbeda dengan laporan bulan kedua. Nah, jadi catatannya seperti itu. Kemudian setiap dokumentasi yang saudara miliki ketika melakukan kegiatan pesantren Ramadan tetap diinputkan. Ya, contoh ada kegiatan hafiz misalnya, ya, saudara membimbing, ya, murojaah misalnya, itu juga dijadikan sebagai Gina. Suara saya terdengar kembali? Halo, ini kayaknya saya ini ya mempersingkat ya kegiatan kita ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kegiatan yang wajib ya dalam 2 hari ini saudara laksanakan itu adalah laporan ya, laporan bulan kedua ya. Jadi saya ingatkan kita saudara kirim ke saya paling lambat besok ya, setelah semua item-item kegiatan yang saudara lakukan dalam bulan ini ya, terutama di pesantren Ramadan itu inputkan ke dalamnya, kemudian juga refleksi yang setiap minggu kita lakukan juga saudara inputkan. Nanti linknya sebagian sudah saya share di grup, yang hari ini saya akan juga share di grup ya, sehingga nanti durasi jam yang saudara lakukan nanti itu tidak kurang ya, sehingga nanti honor tidak bermasalah ya. Jadi nanti saya akan baca detail ya bagaimana laporan saudara, karena ini terkait nanti tentunya dengan keefektifan atau keefisienan ya kegiatan saudara di KM 7, di SD 21 dan juga di SD 01 Baringmanam. Mungkin barangkali ya itu mungkin yang penting yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Dina? Ada mungkin yang mau ditanyakan? Saya silakan. Yang untuk laporan itu kan kami cuma masuk 2 minggu, Pak. Ya, enggak masalah. Yang penting Jadi nanti mungkin dalam laporan itu agak sedikit. coba kegiatan-kegiatannya banyak. Tidak, misal ada murojaah misalnya, itu bisa diinputkan ke kegiatan ya, atau ada nggak bimbingan-bimbingan lain ya selain kegiatan apa yang berkenaan dengan pesantren Ramadan, tetap juga disampaikan. Kemudian kemarin juga ikut FKKM kan, FKKM itu juga diinputkan ya. Kemudian kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan yang apa yang ada keterhubungannya dengan KM ya juga bisa ya, walaupun hanya efektifnya 2 minggu, tapi nggak masalah itu ya. Yang penting jangan terlalu jauh bedanya kegiatan kita dengan laporan bulan pertama kita ya. Di laporan bulan pertama itu kalau nggak salah itemnya hampir mencapai 17 ya. Ya kalau tidak akan mencapai sekian ya 13 ya. Tapi jangan terlalu mencolok, jangan hanya 7 nanti ya, karena itu akan signifikan terjadi perbedaan yang mencolok ya. Takutnya nanti itu dianggap tidak memenuhi ya kegiatan 1 bulanan di dalam kampus mengajar ya. Jadi siapa tahu ada saat pesantren Ramadan itu ada anak yang apa gitu, yang perlu penanganan khusus ya, kalau seandainya ada itu masukkan ke laporan. Ya Gin. Tapi yang intinya nanti laporan bikin nanti perlihatkan saya. Nanti saya kalau saya ada masukan dari saya nanti akan saya revisi sehingga nanti laporan itu tidak terlalu jauh dari acuan ya dalam pembuatan laporan di KM ini. Ya, yang terpenting itu silakan bikin apa adanya aja dulu. Nanti kalau saya bisa memberikan masukan untuk penambahan saya akan berikan nanti. Ya, seperti itu Gina. Ada lagi? Enggak, Pak. Oke ya. Ola, ada pertanyaan Ola? Enggak ada. Enggak ada. Anggi? Enggak ada, Pak. Oke. Ola, ingat ya, Gina juga Anggi. Saya ingatkan kembali untuk screenshot ya semua pertanyaan yang akan diberikan nanti pada post-test AKM ya. Tolong diingat, jangan sampai dilupa, karena dilupa nanti kita tidak akan bisa bikin artikel ya.
Karena di artikel itu nanti harus ada instrumen penelitian ya. Di instrumen penelitian itu nanti akan kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam asesmen ya, baik itu literasi, numerasi dan lainnya. Oke, barangkali itu ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Actionnya saudara silakan finalisasi laporan bulan kedua dan silakan berikan. Kalau bisa hari ini baik ya. Kalau tidak bisa paling lambat besok ya. Insya Allah besok Sabtu malam saya akan finalisasi. Kalau seandainya dari visi saya akan cepat berikan ke saudara semua. Sampai di sini ya pertemuan kita di refleksi minggu ini. Saya kembali mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin untuk saudara semua. Mudah-mudahan puasa kita yang telah kita jalankan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Dika dimaafkan apa? Gina? Ola? Anji? Minta maaf juga. Sama-sama ya. Kalau saudara semuanya sudah saya maafkan. Dari sini kita barangkali kita akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.